Kita mah sebagai pemainnya kita kayak udah biasa aja. Kalau misalkan dijodohin secara real life ya, kehidupan pribadi, berarti tuh netizen yang bodoh lebih tepatnya. Rating 1 itu bukan karena saya, tapi karena semuanya. Karena kerja keras dari semuanya, karena semuanya ingin menghasilkan yang terbaik, bukan karena saya. Saya ini cuma sebagai, bahasanya tuh pembawa aja, gitu loh. Tapi karena orang-orang yang ada di sini semua, orang-orang yang mendoakan untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya yang ada di rumah, maka sinetronnya jadinya sukses. Bukan karena saya dong. Bagus dong, kan saya kan digajikan karena itu. Gitu, jadi ya kita sebagai artis, aktor profesional dalam pekerjaan, dan untungnya kan dari sebuah cerita penulisnya emang pintar, asik juga, jadi bikin penonton jadi pada baper. Sampai ada julukan Aladin. Saya juga nggak tahu kenapa dia bikin seperti itu ya. Tapi dipositifin aja ya kayaknya. Positifin aja lah, lagi pula namanya berarti bagus dong. Kita berperan, jadi ketika kita di onset kita pakai topi seakan aku sebagai Andin, tapi ketika kalau misalkan udah cut dari situ ya aku jadi sebagai Amanda, dan di sini semua kru semua pemain tuh pada baik semua, jadi kita udah kayak keakraban aja sih. Jadi kalau misalkan aku sakit, kayak kemarin aku sakit, semuanya langsung kayak, mana coba sembuh ya, udah mana jangan capek-capek, mana nih kita kasih obat ini itu. Jadi senang ada yang merhatiin secara aku lagi di lokasi syuting gitu. Bagaimana chemistry yang dibangun bersama Kak Arya sendiri? Chemistry yang dibangun, saya juga nggak tahu ya. Ngobrol aja atau gimana? Jarang ngobrol. Kita berdua tipe orang yang jarang ngobrol sih. Aku sibuk dengan urusanku, dia sibuk dengan urusannya dia. Jadi kita ya udah on set, kita ya berperan aja sih. Kita sama sutradara ngobrol paling kayak secara adegan-adegan aja. Kalian sendiri suka baper sendiri nggak sih sama scene yang kalian? Baper karena kayak aduh ceritanya lucu banget sih, kok bagus banget ya ternyata penulis bikin skenarionya dan lain-lain. Gimana penonton pada baper melihat ketemu dengan Al itu, gimana sih cara menjalin chemistry? Gak jalin chemistry apa-apa sih. Karena maksudnya di sini kita sama-sama kerja aja sih. Kita fokus untuk kerja, fokus untuk membaikkan orang-orang yang ada di rumah, cari duit aja. Terus kalau chemistry atau apa, kayak kita udah sama-sama udah pada dewasa ya. Kita juga di dunia entertain ini juga bukan dalam waktu yang singkat. Pasti kan juga udah pernah ngalamin lika-liku di dunia entertain seperti apa, jadi ya nggak perlu harus jalin chemistry atau apa sih. Tapi untungnya kita dipertemukan dengan komposisi yang semuanya pas. Tidak ada yang berusaha untuk menjadi seorang bintang, tidak ada yang berusaha untuk menjadi yang terlihat sangat baik tuh, nggak, biasa aja. Semuanya cuma mau ngasih yang terbaik. Tapi kalau untuk dengan Arya sendiri baru ketemu di project ini apa sebelumnya? Baru project ini, dan pas di project ini pun kita pernah berapa kali scene bareng, kita nggak pernah ngobrol malah, karena aku orangnya tertutup. Aku orangnya maksudnya bercanda, tapi aku bukan orang yang mau close gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini karena kita ketemuan tiap hari, scene-nya barengnya sama dia mulu, jadi mau nggak mau ya pasti kan ya kita ya ya basa-basi dikit lah gitu. Tapi kalau untuk penonton sendiri melihatnya baper banget sehingga penonton melihat, kayaknya cocok deh kayak jodoh-jodohnya gitu tuh, gimana hadapannya Amanda? Apa terbilang sukses di sinetron ini? Kalau misalkan dijodohin secara real life ya, kehidupan pribadi, berarti tuh netizen yang bodoh lebih tepatnya. Bisa dibilang bodoh ya, karena gini, ini semuanya kan pasti kan sudah menemukan pasangan masing-masing, sudah menemukan dambaan hatinya. Terus ya kenapa harus dijodoh-jodohin? Karena ini kan kita cuma beradik kan, kita berperan. Di sini kan kita jatuhnya lagi memakai topeng untuk berperan sebagai Andin atau sebagai Al. Tapi kalau aslinya Amanda sama Arya pasti beda lah. Amanda kan sempat bete banget ya, maksudnya kesel gitu dibilangin seperti itu, maksudnya di luar gitu nggak? Kesel sih biasa aja ya, namanya ada konsekuensi. Paling kan harusnya aku tipe orangnya selalu menjaga perasaan pasanganku atau nggak perasaan orang lain. Aku nggak mau masalah ini jadi makin besar aja sih. Cuma supaya orang-orang penonton yang di rumah udah nikmatin aja sinetronnya, nikmatin jalan ceritanya. Udah sebagai kita yang memerankan itu udah nggak usah, jangan diganggu, udah. Gitu doang sih. Paling keselnya cuma di situ. Tapi kan
cuma yang ngejagain aja. Paling takutnya ada masalah di mana yang seharusnya tidak seperti itu, atau nggak ada gosip miring tiba-tiba digosipin yang aneh-aneh. Menjaga perasaan masing-masing atau yang penting profesional aja. Di profesional lah. Karya kan udah ada istri, anak, kakak juga udah punya pasangan. Gimana, nggak ada yang cemburu nggak? Enggak sih. Nyari duit buat keluarga yang, buat orang-orang yang kita sayangi. Heboh deh. Netizen suka jodoh-jodohin sama kakak, gimana tuh kak? Udah biasa. Biasa netizen mah gak ada kerjaannya, udah tinggal nikmatin, nonton aja sebenarnya, nggak usah ganggu kehidupan real life-nya sih. Ada tanggapan para pemain nggak? Wih, baper juga nih, sweet banget atau gimana? Ya mungkin ada beberapa penonton yang kayak gitu atau segala macam, tapi ya udah, emang kita acting, kita di sini kerja. Artis-artis yang di sini suka bilang juga, Kayak lucu, Andin lucu, udah gitu doang. Kita mah sebagai pemainnya kita kayak udah biasa aja. tantangan karya dan Kamanda ini yang paling susah dengan apa? Gendong. Saya berat. Paling tantangannya itu aja sih. Karena udah mulai apa ya, kita MBM-nya secara sinetron ada adegan-adegan romantis, gendong-gendongan, penontonnya banyak yang suka. Terus paling yang berat paling itu aja sih, kayak kasihan dianya, kasihan sayanya juga, sayanya nggak nyaman. Suka buat caption puitis, melankolis itu karena hubungan lagi baper sama Kak Billy atau terbawa peran Andin? Untuk kebutuhan ini aja, promo aja sih. Kita bersaing tuh banyak, tapi caranya kita bertahan untuk menjadi nomor satu itu yang susah. Jadi ya udah, walaupun itu Instagram pribadi saya, in real life saya, tapi saya sangat berterima kasih dengan TVR yang besar, share yang besar. Saya berterima kasih kepada penonton, ternyata banyak yang suka sama kita berdua. Tapi baik-baik aja sama Kak Billy. Mau arah kemana sih mas wawancaranya? Suka main di sini Kak Billy Kak? Suka, sering banget dia main kesini, dan saya kan juga bisa dibilang hampir setiap hari juga ketemuan sama dia. Support aja berarti. Support, sama-sama saling support, sama-sama kerja untuk orang-orang yang disayangin di rumah. Oke Kak, tadi ada scene yang bertemu papasan, nggak sengaja. Itu sedikit baper juga. Itu Iya. gimana sih Kak cerita singkatnya? Dimana kita sama-sama saling sayang, sama-sama saling ingin memiliki, tapi ada konflik di dalam itu aja sih. Ada konflik yang ngebuat kita untuk tidak bisa, tapi mencoba untuk apakah bisa kan nantinya, jadi kepikiran, jadi pusing sendiri aja. Terus dari situ akunya sudah menaruh perasaan dari Andin ke Alnya, jadi ya dibuat baper situ, lucu-lucuan aja. Jadi ceritanya keluar dari kamar. Dia keluar dari kamar juga, ternyata kita ketemuan gitu. Terus habis itu ternyata dia juga pengen ngeliatin saya. Jadi agak baper gitu. Ya agak-agak baper-baper gitu. Nama sinetron saya ngerasa, jujur ya, sebagai pemain saya ngerasa biasa aja sebenarnya. Tapi penonton mungkin ya kan, karena udah di-cutting, ditambahin dengan adanya lagu-lagu, jadi itu yang ngebuat jadi tambah lebih baper. Kak, ini buat sinetron ini semakin kenceng ratingnya. Amin. Sangat bersyukur, mungkin emang lagi saatnya dikasih rezeki sama Tuhan. Mungkin di sini banyak orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang banyak, apalagi di kondisi COVID yang seperti ini. Kita ngalamin cukup lumayan berat di tahun ini, tapi kita dikasih kemudahan di judul ini, ya semoga ini ya panjang gitu, biar cicilan saya juga lunas, amin ya. Tapi Kak Billy nggak cemburu Kak? Enggak, kita sama-sama profesional, dia pun juga begitu kan di televisi. Kalau kabar putus itu bener Kak? Putus apa sih? Saya juga nggak tahu. Nggak ada. Orang kadang-kadang netizen tidak menanyakan itu, tapi mungkin dari televisi aja sih yang manas-manasin, seakan putus, seakan ini, seakan heboh ini segala macam. Enggak kok, kita baik-baik aja. Kak, ada harapan khusus dari kalian sendiri untuk sinetron ini biar cepet panjang atau? Saya nggak ada gitu? Saya nggak ada harapan apa-apa. Yang penting apapun yang saya bermain di sinetron ini, saya bermain lewat dari hati. Lewat dari hati saya ngasih unjuk kalau misalkan saya punya talenta, saya ingin membuktikan kepada banyak orang yang mungkin ada beberapa yang nggak suka atau gimana, saya bisa melakukan itu dengan secara baik sih, dan nggak pernah berharap untuk selalu menjadi nomor satu banget gitu loh. Setidaknya kalau misalkan selalu jadi nomor satu ya baik, bagus, tapi nggak terlalu yang besar kepala sih, nggak, karena kan roda berputar ya. Tapi kalau menanggapin, kan pasti ada hal positif sama negatifnya tentang hujatan itu, apakah menjadi ya udahlah ini buat motivasi gue untuk kedepannya lebih baik lagi?
atau gimana? Apa Hujatan itu nggak bikin jadi tambah lebih positif atau apa sih, cuma aku mikirnya semakin kita dikenal, semakin kita banyak orang yang suka, pasti semakin banyak orang yang nggak suka juga. Jadi ya aku anggap ini hal-hal yang masalah sepele, karena aku rasa di kehidupan pribadiku nggak keganggu banget sih, karena aku punya pasangan yang baik, cukup baik. Anda itu kan ada capturean juga, NCT kan ada 3 sinetron tuh. Ada pemeran utamanya ada Feral, Arya sama Rizky Bawen. Kalau seluruh ini Anda masih actingnya udah bisa apa? Nggak milih siapa-siapa, nggak mau milih siapa-siapa. Atau semuanya udah pernah? Belum pernah, aku baru syuting sama Arya Saloka doang. Tapi kalau misalkan disuruh pilih, aku bukan tipe orang yang memilih mau syuting sama siapa. Aku mau sama siapa aja, ayo. Yang penting dibayar buat bayar cicilan. Heboh deh nih, ribet nih nanti judulnya, tagline-nya nih beda-beda nih. Manda, untuk MNC masuk kesel ya gue ya. Untuk masuk ke karakter ini gitu, seberapa sulitnya sih atau ada tantangan apa sih gitu? Sampai akhirnya actingnya bagus banget di layar kaca. Gak ada tantangan gimana-gimana sih. Mungkin aku ngobrol dulu sama sutradara, kamu maunya karakternya seperti apa. Ketika on set aku berperan sebagai ibu anak satu. Ketika ya udah setnya udah selesai, aku udah selesai syuting, ya aku balik lagi ke Amanda. Lebih tepatnya aku tipe orang yang agak sedikit gila memang. Untuk nangis aku cepet, dalam hitungan berapa detik aku bisa langsung nangis, karena semuanya tuh berawal dari hati. Apapun yang kita sampaikan lewat dari hati pasti akan sampai ke hati juga. Gitu sih. Yang penting bermula dari hati aja. Jadi berarti untuk masuk ke karakter ini butuh penyesuaian atau masuk berapa bulan gitu, nggak ada hitungan gitu? Nggak ada. Baca Jadi 1 minggu sebelum kita promo, aku dapat skenario 1 minggu, akhirnya aku bukan tipe orang yang ngebaca, aku dibacain, dijelasin ceritanya kayak gimana. Oke. Banyak konflik-konflik, wah ini oke, seru nih. Yaudah deh, aku udah berapa lama udah nggak syuting sinetron. Yaudah lagi pandemik ini deh, kita coba deh kita syuting. part paling berat gitu, bagian paling berat ketika memerankan tokoh ini apa? Harus jaga mood. Harus jaga mood. Karena tipenya Andin ini sangat lembut. Semarah-marah apapun itu kita harus nyampein ke orang itu singkat, jelas, dan padat. Kalau misalkan aku tuh kalau misalkan aku marah aku diem. Kalau Andin ini enggak. Kalau Andin ini marah ini ya diomongin sama dia, dijelasin, tapi dengan cara baik-baik. Kalau aku marah, kesel, aku nangis, diem, udah. Nanti biarin masalah itu selesai sendiri. Gitu, cari jalan keluarnya sendiri, tapi diem-diem, nggak perlu harus kayak menanyakan atau gimana. Kalau Andin ini tipe orangnya tuh yang nanya, mencari tahu salahnya di mana, apa itu gitu. Kalau Amanda sama Andin sendiri ada persamaannya atau Sama-sama beda perempuan. banget gitu? Nanya sama apa? Persamaan dengan pribadinya Amanda gitu, karakter gitu. Selain punya anak satu ya pasti. Apa ya? Sebenarnya sih gak terlalu beda jauh banget sebenarnya ya, karena kan Andin ini seperti wanita-wanita pada umumnya aja. Cuma emang hatinya selembut kapas kayaknya. Antara lembut sama bodoh tuh beda tipis memang. Tapi untungnya di sini Andin gak bodoh-bodoh banget gitu, karena dia seorang dosen. Kalau saya kan bukan dosen. Saya siapa ini? Tapi kan sering juga berperan sebagai wanita yang punya anak gitu. Untuk mendalami seperti itu tuh susah nggak sih gitu, berperan sebagai ibu punya anak? Enggak terlalu ribet-ribet banget ya, karena kan sini semua kita berakting. Anak kecil itu juga, maksudnya yang syuting sama kita kan juga acting, jadi ya semuanya bisa diatur gitu. Tapi cuma emang lagi komposisinya pas, jalan ceritanya menarik. Semoga penulis tetap selalu mempertahankan jalan cerita seperti ini.